Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Derajat Agung Nugroho, mahasiswa PPG Calon Guru 2024 bidang fisika. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil analisis asesmen dan lingkungan di sekolah tempat saya melakukan praktik pengalaman lingkungan. Analisis ini saya buat sebagai syarat penyelesaian UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pertama, saya akan memberikan hasil analisis saya terhadap asesmen yang saya gunakan. Saya akan memilih salah satu di antaranya. Lalu saya akan mendeskripsikan pendapat saya mengenai asesmen tersebut. Apakah asesmen tersebut sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan dan budaya, serta kemampuan peserta didik. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Berikut adalah asesmen yang saya gunakan. Saya menggunakan asesmen formatif berupa asesmen penilaian praktikum, penulisan laporan, dan juga presentasi. Terdapat beberapa aspek yang dinilai, yaitu penggunaan alat ukur, sistematika laporan, sistematika presentasi, kejelasan penyampaian, kemampuan komunikasi peserta didik, dan kebenaran atas konsep saat mereka melakukan presentasi. Semua aspek tersebut diberi penilaian dengan kriteria skala Likert dari 1 hingga 4. Dengan skala 1 itu perlu bimbingan, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan juga yang keempat itu sangat baik. Asesmen tersebut sudah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Walaupun memang belum sesuai dengan budaya, namun asesmen tersebut sudah sesuai dari segi perkembangan. Karena yang pertama, memudahkan guru memberikan penilaian karena sudah menggunakan skala Likert. Jadi dengan demikian diharapkan penilaian bisa menjadi lebih objektif. Selanjutnya, asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung sehingga guru bisa langsung memberikan penilaian terhadap proses belajarnya dan peserta didik akan merasa dihargai atas proses pembelajaran yang telah ia lakukan. Maka hasilnya peserta didik akan merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dari situ juga pendidik atau guru juga bisa sambil membimbing peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Asesmen ini juga sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik karena asesmen ini telah dibuat rubrik sehingga lebih objektif dan sesuai dengan kemampuannya. Di sini peserta didik juga dinilai keterampilan penggunaan alatnya dan sudah sesuai dengan pengalaman sebelumnya di mana hasil asesmen formatif menyebutkan bahwa maksud saya hasil asesmen diagnostik di awal pembelajaran mengatakan bahwa peserta didik sudah pernah menggunakan alat ukur. Maka untuk pengukuran di praktikum ini, peserta didik hanya tinggal dibimbing menggunakan alat ukur yang baru, yaitu neraca OHUS dan juga gelas ukur. Selain itu, peserta didik akan dinilai ketika mereka melakukan presentasi, dan ini sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik di mana ada peserta didik yang memang sudah terbiasa berbicara di depan umum. Selain itu juga peserta didik sebenarnya memang belum pernah melakukan pengolahan data, sedangkan di sini asesmen ini meminta sistematika laporan praktikum yang ada data percobaan volume, masa, analisis data, dan juga kesimpulannya. Maka walaupun mereka masih belum pernah mengalami itu, kami di sini selama pembelajaran membimbing mereka untuk melakukan pengolahan data tersebut. Selanjutnya, dalam asesmen ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajarannya, sehingga guru bisa mengambil umpan balik dari refleksi yang telah ia lakukan. Yaitu di sini bagian refleksi, peserta didik ditanyakan apakah mereka sudah paham penggunaan alat ukurnya. Dari situ kita bisa mengetahui mereka sudah belajar atau belum. Dan juga di sana juga ditanyakan apakah mereka merasa pembelajaran hari ini bermanfaat. Selanjutnya di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang mereka sulit pelajari dan mudah pelajari. Dengan demikian guru bisa mengambil kesimpulan apakah pembelajaran yang telah dia lakukan, yang telah dia berikan itu bisa menarik bagi peserta didik sehingga
mereka bisa belajar dengan lebih mudah. Jika memang belum, itu akan menjadi umpan balik berupa evaluasi bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Selanjutnya saya akan membacakan analisis lingkungan belajar berdasarkan hasil kegiatan saya. Nanti saya akan menjelaskan apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif. Yang pertama, untuk lingkungan belajar. Ruang kelas di SMA Negeri 66 Jakarta sudah cukup nyaman karena dilengkapi AC, kipas angin, dan juga memiliki pencahayaan yang cukup. Walaupun memang di jam-jam tertentu, peserta didik akan merasakan kepanasan. Di sini bisa dilihat ada AC dan kipas angin, ada lampu yang lengkap juga, dilengkapi juga fasilitas tambahan berupa proyektor untuk menampilkan media pembelajaran dan lain sebagainya. Di situ juga ada jendela yang cukup besar, yang cukup luas dan dekat dengan cahaya matahari. Namun sebenarnya di jam-jam tertentu mereka akan merasa kepanasan, di mana ada beberapa kelas yang pendingin ruangannya tidak bekerja. Ketika itu terjadi, peserta didik cenderung untuk mematikan lampu. Namun sayangnya ketika dimatikan lampunya, beberapa kelas ada yang jendelanya itu redup karena atap dari ruang kelas itu terlalu jauh sehingga cahaya sulit masuk untuk ke dalam ruang kelas. Meskipun demikian, mereka sudah difasilitasi dengan kipas angin. Jadi jika pendingin ruangannya tidak berfungsi dengan baik, sudah ada kipas angin. Kemudian kursi dan meja yang disediakan itu sudah cukup bersih. Ruangan kelas juga sudah bersih karena di SMA Negeri 66 Jakarta setiap hari Jumat disisakan waktu sekitar 40 menit 1 jam pelajaran untuk melakukan piket atau bersih-bersih kelas. Guru juga telah mengingatkan peserta didik setiap awal pembelajaran untuk mengecek apakah masih ada sampah yang berada di sekitar mereka. Jika ada, maka peserta didik tersebut akan diminta untuk membuang sampahnya terlebih dahulu. Kemudian untuk keamanan juga terdapat CCTV di ruang kelas sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan atau pencurian dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk lingkungan sosial, SMA Negeri 6 Jakarta telah menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman secara psikologis melalui kegiatan, poster-poster yang ada, dan kolaborasi dengan 3 komponen utama pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Di sini contohnya mereka melakukan pembiasaan senam bersama setiap hari Jumat di pekan-pekan tertentu. Itu menciptakan keadaan yang sehat sehingga menciptakan kondisi psikologis yang aman. Begitu pula kegiatan salam pagi setiap pagi mereka menyalami guru-guru dan juga anggota OSIS. Di sini juga mereka ada beberapa poster yang menampilkan tentang stop bullying. Jadi untuk masalah keamanan khususnya kondisi psikologis yaitu bullying itu sudah sangat terminimalisir di SMA Negeri 66 Jakarta. Selain itu di setiap hari Jumat di beberapa pekan itu mereka mengadakan pembiasaan yang mengumpulkan peserta didik ke lapangan dan memanggil tokoh-tokoh masyarakat seperti PMI atau puskesmas terdekat ataupun yang lainnya, bisa juga instansi polisi untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan instansi terkait. Guru di kelas juga telah menciptakan kondisi belajar yang nyaman. Guru telah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya dan mengekspresikan kreativitasnya sehingga peserta didik merasa dihargai dan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka selama pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta membentuk karakter disiplin positif. Yang pertama, guru perlu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik melalui komunikasi yang terbuka dan penuh empati. Dengan begitu,
Nantinya peserta didik akan merasa terbuka dan juga mereka tidak akan sungkan untuk berbicara kepada guru terkait masalah-masalah mereka. Dengan demikian, guru bisa mengetahui masalahnya dan barangkali bisa membantu menyelesaikan solusinya. Guru juga harus bisa mengenali dan mendukung kebutuhan emosional peserta didik untuk menjaga kesehatan mental mereka. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan itu juga harus beragam sehingga peserta didik merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga semua ini bisa menciptakan pembelajaran yang nyaman dan juga aman bagi peserta didik. Lalu bagaimana untuk disiplin positif? Itu guru harus mendukung proses belajar dengan menghargai dan memberi apresiasi terhadap perilaku dan capaian peserta didik. Selain itu sekolah, masyarakat, dan juga keluarga itu utama pendidikan itu perlu membangun budaya yang disiplin positif melalui pembiasaan-pembiasaan sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung. Maka hal-hal baik yang dilakukan di sekolah tersebut diharapkan bisa tertanam pada peserta didik. Jadi nilai-nilai positif itu sudah tertanam di peserta didik sehingga membentuk suatu kebiasaan yang baik itu menjadi persepsi baru bagi peserta didik bahwa itu adalah yang benar dan juga dia akan karena terbiasa melakukan itu dia akan terhindar dari perilaku-perilaku negatif lain yang tidak diinginkan. Mungkin demikian presentasi dari saya terkait analisis asesmen dan juga lingkungan belajar. Kurang lebih yang mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.